Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Satria Adiski Prasetyo dengan NRP 507251041. Saya berasal dari Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November. Dan di sini saya akan mencoba suatu pemrograman berbasis pada data yang telah kita miliki di video sebelumnya, yaitu data real dari sebuah suhu dan juga kedalaman. Yang membedakan di sini, kita akan mencoba suatu tools atau suatu program yaitu WLS, weighted. Jadi kita akan mencoba untuk memberikan suatu bobot pada sebuah data. Jadi kenapa ini perlu? Karena terkadang data yang kita dapatkan di lapangan itu tidak semuanya merupakan data yang benar-benarnya atau data sebenarnya. Akan ada beberapa data yang dia itu terlalu melenceng atau terlalu istilahnya terlalu jauh dari rata-rata data yang lainnya. Nah, oleh sebab itu kita perlu adanya pembobotan pada nilai-nilai tertentu yang dirasa jika data itu terlalu melenceng daripada data yang lainnya seperti itu. Oke, saya akan coba untuk share screen terlebih dahulu. Baik, jadi sebagai pengantar terlebih dahulu, jadi ini adalah data contoh di tugas pertama yang saya upload beberapa minggu yang lalu. Jadi di sini kita punya data sebagai berikut, yaitu nilai X dan nilai Y. Di sini belum kita berikan bobot sama sekali ya, jadi masih data yang eh, masih terlihat normal seperti itu. Ini adalah bentuk tabelnya. Lalu kita akan plot dengan scatter jadi seperti ini. Masih terlihat datanya cukup oke. Lalu kita akan mencoba untuk memberikan suatu garis. Kita mencoba untuk menginversinya. Oke, kita generate vektor, lalu kita akan cari solusi dari nilai M. Sehingga didapatkan seperti ini. Ini adalah garis fittingnya seperti ini. Nah, bagaimana jika salah satu datanya itu adalah data, sebentar maaf. Nah, data yang terlalu melenceng, misalnya seperti ini. Jadi di data yang ke-6, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya data yang ke-6, di yang ke-6, itu data terlalu jauh, di mana kalau yang lainnya itu masih 8, sekian, ini telah mencapai nilai 18. Nah, maka akan kita coba running di sini. Oke, ini menjadi 18. Ini tetap seperti tadi, yaitu kita plot dengan scatter. Nah, ini data yang lainnya seperti ini, sementara satu data yang ke-6 itu terlalu jauh melencengnya. Jadi sangat terlihat kalau semisal dia jauh dari kebanyakan datanya, sehingga kita dapat eh, menilai bahwasannya data yang ke-6 ini sebagai noise. Jadi kita akan memberikan bobot seperti itu. Jadi kita akan reshape terlebih dahulu menjadi sebuah array. Kita akan generate vektor D dan matrix kernelnya, lalu mencari solusi. Nah, apa yang membedakan di sini? Yang membedakan adalah kita menggunakan WLS solution. Kita akan mencoba menurunkan weak outliernya, itu. Menggunakan apa? Menggunakan np.a dari end data, seperti itu. Lalu kita calculate dengan getaran post dikali dengan W dikali dengan eh, matriks kernelnya, seperti itu nilai A dan nilai B. Hingga kita dapatkan nilai MWLS-nya menggunakan np dan eh, lin alt solve seperti ini. Ini adalah WLS solutionnya. Terus kita dapatkan nilai baru, yaitu kemiringan dan juga intercept yang baru. Ada slope yang telah kita berikan W atau kita weighted, dan juga intercept yang sudah kita weighted juga seperti ini. Lalu kita akan calculate menjadi dikal WLS, yaitu matriks kernelnya diganti dengan M sesuai dengan rumus yang ada di atas tadi, dan juga eh, nilai errornya atau residualnya. Error WLS-nya kita pakai NP sum Y dikurangi dikalkulate, dikuadratkan. Lalu kita akan masukkan dengan kita akan visualisasikan menggunakan dengan matplotlib. Di sini yang ditambah ada di sini PLT plotnya, karena kita akan memplot garis dari calculate WLS ini, dan juga ada tambahan di legendernya seperti itu, di mana kita akan tambahkan setelah WLS di sini, itu ada slope yang baru dan juga error yang baru. Nah, setelah kita running, maka akan menghasilkan dua garis seperti ini, di mana garis yang biru ini adalah garis yang awalnya dia memiliki dia tertarik oleh noise yang ada di sini karena kita memiliki bobot yang sama noise-nya. Sedangkan garis yang hitam ini lebih turun ke bawah karena dia karena bobot dari noise ini semakin berkurang seperti itu. Di sini kita membobotkan noise-nya sebesar 0,1. Nah, bagaimana kalau semisal ada lebih dari satu titik?
sebenarnya kita bisa melakukan secara manual. Misalnya kita akan mencoba titiknya ada dua, misal titik ke 5 dan 6 ya. Kita berikan nilainya 28 misalnya. Cukup jauh. Kita akan running tadi, lalu kita plot. Nah, ada dua titik di sini. Ada titik yang ke-5 dan yang ke-6. Sini kita, karena 5 ke 6 ini jauh dari rata-rata nilai yang lainnya, kita bisa berikan dia suatu bobot seperti itu. Dengan kita tambahkan di sini W-nya, yaitu W yang ke, karena kita menggunakan eh, Python yang mulai dari 0, jadi 6 itu menjadi 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu. Jadi kelimanya sebagai eh, nilai yang ke-6 gitu. Nah, kita pakai 4,4, karena ini nilai yang kelima karena dimulai dari 0 ya. Kita samakan bobotnya dengan 0,1 misalnya. Kita akan coba run. Oke, dan dihasilkan garisnya menjadi seperti ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba hal ini ke data yang asli, ya, yaitu di tugas yang kedua, yaitu menggunakan data yang asli. Kita akan coba running. Jadi datanya adalah well-based-temperature.csv. Nah, ini adalah plotnya di data scatter seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya bahwasanya di nilai sekitar 200 berapa kira-kira ini? 270-an itu ada banyak sekali data yang sama di kedalaman yang berbeda. Nah, kita bisa bilang kalau misal ini adalah suatu noise seperti itu. Karena cukup banyak ya di sini ya. Nah, sebelum itu kita coba, ini sebelum diberikan bobot ya. Jadi data asli seperti apa? Data yang aslinya seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari fitting temperatur yang tanpa diberikan bobot seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk memberikan bobot. Kira-kira akan seperti apa? Seperti itu. Oke, sebentar saya akan membuat yang baru. Oke, baik. Jadi di sini saya sudah membuat satu yang kosong ya. Di sini tadi yang tugas dua tadi kita akan coba menggunakan data yang sama yaitu well based temperature CSV. Oke, aku salin aja biar agak cepat di sini dari nama aku sendiri. Oke, yang pertama kita akan mengimport library terlebih dahulu. Tulisasinya aja dulu ya. Coba deh. Import library. Oke, bagaimana dengan import? Import apa saja? Ada tiga. Ada NumPy, NumPy SNP, lalu ada import pandas SVD, dan juga untuk visualisasi kita import matplotlib dot plot plot splt. Oke, sekarang ntar, oh ada salah. Oh ini matplot. Nah, oke. Setelah kita impor, kita akan eh, membaca file CSV yang kita punya tadi. Oke, kita akan baca file ya. Tulis baca file atau data. Bagaimana? Kita akan menggunakan pandas. Yaitu kita pakai data underscore temperatur, karena kita pakai data temperatur ya. Sebenarnya itu nama saja. Sama dengan pd.read underscore csv. CSV. pd.read underscore csv. Nama dari file kita. Yaitu well underscore base. Well base temperature. Oke, seperti itu. Temperature.csv. Oke, seperti ini. Akan terbaca. Oke, terbaca ya. Selanjutnya, kita akan mengkonversi data tersebut ke data kolom ke dalam format array ya, biar bisa melakukan perhitungan gitu. Jadi kita akan reshape untuk matriksnya seperti itu. Di mana ada kolom X dan kolom Y.
Ini kita bisa pakai ini aja sih, biar cepet ya. Oke, kita coba scatter dulu aja, plot data operasinya dulu. Oh, oh iya, kita bisa lihat dulu ya. Bentar, kita akan lihat dulu aja pakai print. Jadi tahu datanya seperti apa untuk memudahkan kita dan paham aja sih. Nah, jadi datanya itu terdiri atas X, Y, Z, dan juga T. Di sini kita akan pakai Z dan juga T, karena Z-nya adalah kedalaman dan T adalah suhunya. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan plot data menggunakan scatter. Jadi kita tahu persebaran datanya seperti apa. Nah, kita akan run. Nah, dapat persebaran datanya seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, kita menilai bahwasanya pada suhu 270 ini, yang ada banyak titik ini, itu ada di kedalaman yang sangat bervariasi dan suhunya sama. Jadi kita anggap itu sebagai suatu noise. Jadi kita akan memberikan bobot pada nilai-nilai ini. Seperti itu. Nah, tapi kan di sini nilainya ada sangat banyak ya. Nggak mungkin kita akan masukin satu seperti di awal tadi. Nah, di sini kita akan membuat suatu fungsi yang itu akan secara otomatis untuk menilai. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan reshape seperti yang tadi saya bilang agar dia bisa dihitung gitu ya menggunakan matrix. Nah, sudah ada arraynya sudah terbaca. Nanti kita akan mengenerate vektor data matrix G itu juga sama. Dia menggunakan pengulangan ya di sini ya. Karena datanya sangat banyak, makanya kita perlu pengulangan. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi matriks kernel G-nya seperti ini. Ada sangat banyak sekali di sini. Ya, oke. Nah, daripada scroll panjang-panjang. Oke, lanjut. Kita akan mencari solusi dari M. Ini seperti yang tadi ya. Aku salin aja biar agak cepet. Nah, tadi ya. Oh, tulis aja deh biar enak. Oke. Jadi kita akan mencari solusi dari nilai M. Seperti itu ya. Salin aja biar cepet. Nggak lama-lama. Karena isinya juga mirip-mirip sama ini. Tinggal ditambahin WLS aja. Kan? Oke, awalnya kan seperti ini ya. Datanya itu ketarik sama suhu yang 270 ini. Yang itu ada di banyak kedalaman. Nah, di sini kita buat gimana caranya untuk memberikan satu bobot pada nilai-nilai yang ada di sini. Seperti itu. Gimana caranya? Oke, jadi kita akan... Oke, di sini aja. Eh, oke, kita akan menggunakan WLS. Yaitu kita eh kan pada inversi ini mencari errors. Ya, kita akan mencoba inversi WLS otomatisnya seperti apa. Jadi kita weighted. Apa double? WLS otomatis gitu aja. Eh, eh. Nah, oke. Bagaimana? Kita akan definisikan dulu. Definisi eh generate auto wake ini aja. W E I G H T. Nah, ini auto wake ya. Karena kita kan secara otomatis memberikan suatu bobot gitu istilahnya. Nah, nah ini auto weight yaitu menggunakan data apa saja, ada data Y, data Y, apa data Y itu namanya? Bentar, bentar, bentar namanya apa sih? Data Z ya berarti kita pakainya. Nah, nih. Oh ini udah pakai Y. Bentar, sebentar. Sama ini ya. Hmm,
Oke, ini kan Y di sini tuh sebagai suhu ya, data suhu di sini Y. Jadi kita menggunakan data Y itu suhu untuk array suhunya, dan kita akan menggunakan namanya itu data Y, yaitu suhunya tadi. Terus kita juga akan threshold T R S H O L threshold di angka suhunya 270 tadi, karena sangat banyak ya 1,0. Kita low weekend. Jadi kita turunkan bobotnya, yaitu menjadi misalkan 0,1 ya. Jadi secara otomatis nilai-nilai yang lain itu bernilai 1, sedangkan nilai yang di 270 itu akan bernilai 0,1 seperti itu. Oke, seperti ini. Kita akan menggunakan len. Jadi n sama dengan len, yaitu data dari data y, skor y. Oke. Dan kita akan menggunakan w eh tiap ya sama dengan n. Jadi kita membuat matriksnya dulu yang berisinya yang kosong. Setelah itu kita akan membuat pengulangannya, yaitu for i in range n, karena banyak data itu n. Jadi terus bukan, jika if data y i sama dengan nilai yang ini tadi threshold, terus lagi dengan th threshold. Oke, threshold ini nah sini aja salin daripada tipu. Jadi jika dia nilainya bernilai threshold yaitu 270 tadi, maka ada skor dia, maka yang ke i dia akan kita turunkan, kita low kan, low low wage seperti ini. Lalu kita akan return, jadi kita akan melakukan pengulangan. Add score ya seperti ini. Di yaitu adalah array suhu ya, ini adalah array suhu. Oke. Selanjutnya udah kita akan mengkalkulasikan untuk membuat garis yang baru, satu garis yang udah di WLS, karena ini kan hanya untuk memberikan bobot saja ya. Ini memberikan bobot ya, berikan bobot ini. Sekarang kita akan membuat garisnya, buat garis WLS, buat garis baru setelah WLS seperti ini. Ini garis yang telah diberikan data-data tadi, garis yang dihasilkan setelah data-data tadi itu udah dikasih bobot, setelah data tadi sudah diberikan bobot seperti itu. Oke, kita kasih W sama dengan nilai yang tadi sebenarnya ya. Ini itu namanya bukan data iya ya, tapi iya doang ya di sini dia. Aku lupa. Oh iya iya doang. Astaga, astagfirullahaladzim. Y, lem dari Y, if Y, oke. Jadi yes, oke. Kita akan auto wake-nya kita definisikan with ini auto wake
Kita pakai perhitungannya, perhitungan WLS. Perhitungan WLS. Seperti ini. Perhitungannya itu kita pakai kesamaan matriks yang sebelumnya, yaitu yang M sama dengan G transpos dikali W dikali dengan G transpos dikali yang kita tambah W gitu. Jadi kan aku tulis aja deh PMLS-nya kan M mana ya? Ini aja. Nah, M kan sama dengan kurung G yang ditransposkan, jadi G transpos dikali dengan ditambah ini dikali dengan W. Awalnya itu kan hanya langsung G transpos G ya. Ini kita tambah, sisipkan W di situ sebagai datanya. Data yang udah dikasih bobot kali G, terus dia di eh, inverse kan, pangkat pangkat satu, terus dikali dengan G transpos, gitu, G transpos lalu dikali lagi dengan W, sebenarnya kan G transpos D gitu ya, tapi kita sisipkan W di situ, D seperti ini. Oke, karena kita ada dua yang dicari yaitu A dan B, maka kita tulis A sama dengan G transpos W dikali biar rapi. Nah, ini biar rapi. G sesuai sama yang ini ya. G transpos W G ini. Sementara untuk yang Y-nya, maaf yang B-nya sama dengan G transpos F W kali Y karena D di sini adalah Y. Gitu. Dan kita juga akan mendapatkan W yang sudah di WLS kan. Kecil aja deh biar bisa apa. Sama dengan 6 pi down lin of, solve. Ini ada satu A dan B. Eh, nah ini. Lalu kita akan mendapatkan nilai slope dan juga intercept. Itu. Slope dari yang udah kita bereskan ya, slope W berarti sama dengan kita pakai float delta koma apa M at score WLS yang pertama ya, karena kan tadi dua A dan B itu di yang pertama itu yang nol, sementara intercept dari square W sama dengan float M at score WLS dia yang ke satu yang kedua yang bawahnya itu yang B. Oke, sekarang kita akan calculate, yaitu menggunakan di calculate dari WLS-nya sama dengan G dengan M skor kok D G harusnya G. Nah, ini saya dengan rumusnya ya, D sama dengan GM gitu. Di sini kita juga perlu menghitung error ya, karena biar tahu perbedaan errornya seperti apa antara yang sebelum dikalkulat dan setelah dikalkulat seperti itu. Kita tambahkan error. Error di sini mana? Gede ya. Residual oh apa namanya R ada skor WLS nya. Error itu rumusnya adalah eh numpy dot sum karena jumlah dari eh, jarak jarak-jarak antara data itu tadi dengan garisnya seperti itu. NP dot tiap karena di sini diagonalnya dari W dikali dengan Y dikurangi dikalkulate WLS, kita kuadratkan. Oke, kuadratkan. Untuk
Oke, udah dapat errornya, kita akan print dia ke dalam tabel ini. Seperti itu. Agar garis ini masuk. Dengan apa kita akan plot ya. Jadi kita akan tambah plotnya. Sebentar. Plotnya itu berarti kita kasih yang satu lagi itu dekal WLS ya. Pada biasa. Jadi kita PLI plot. Kita akan plot garisnya dulu. Yaitu garis pada eh, sumbu X. X apa? Dekal WLS. Karena ini pakai biru. Kita pakai apa? Oke, garis, terus uh, line width, kita kasih ukuran 2 aja, terus labelnya penting ya. Kan? Oh yang ini kan calculate data ya, respon. Kita ganti dengan OLS respon aja ya, karena dia kan hasil yang OLS respon. Oh, ini respons. Nah, oke yang ini salin aja biar cepet. Menjadi WLS respon. Oke, lalu untuk visualisasinya di sini juga kita tambahkan teksnya ya, teks dalam boxnya ya. Nah, di sini ada ini nih. Nah, aku mau nanti ada yang lama seperti apa, yang baru seperti apa gitu. Nah, kenapa kita tambahkan di sini di teks str-nya? Kita kasih ini aja. Nah, besar. OLS gitu kali ya. S response. Bentar, biar rapi. Ini hasil OLS respon ya. Terus kita tambahkan lagi di sini WLS response. Eh, Ini sama kayak ini ya. Cuman yang berubah adalah kita pakai slope yang ini, slope yang baru, slope yang jadi weighted. Weighted intercept way. Terus errornya juga pakai error yang WLS yang ini seperti itu. Oke. Terus buat lokasi penempatannya, sebenarnya di sini aman nih, harusnya nanti aman. Coba deh. Udah oke oke. Oh, titelnya ya. Sama aja sebenarnya. Ini aja ya. Operator data OLS versus WLS judulnya kan. Coba. Oke, ada error. Hah? Oh, oh ini salah. Harusnya np.once. Mana di mana? Nah, ya. Oh enggak. Karena ini kita mau wait, MLS not technique.
MS. Oh, enggak. Woi, oh enggak. Ini typo. Nyalain wait. Aneh. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, di sini kita bisa lihat kalau misal ada dua garis. Ada garis yang OLS, yang awalnya tadi, di mana dia ketarik sama temperatur 270 yang kita anggap sebagai noise, karena dia ada banyak sekali titiknya di berbagai kedalaman, seperti itu. Sementara yang warna hitam, ini adalah hasil WLS yang udah kita berikan bobot. Nah, dia lebih turun ke bawah, seperti itu. Nah, tapi teman-teman, kalau kita amati lebih lanjut lagi, kita bisa lihat kalau semisal di OLS response, ya, nilai errornya itu hanya sekitar, hanya sih besar juga 100 sekian. Cuman kalau di WLS respon itu lebih besar lagi. Bahkan hampir dua kali lipat atau lebih seperti itu. Nah, kenapa sih kalau kita pakai WLS itu errornya makin besar? Apakah datanya semakin salah atau semakin buruk? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita tahu bahwanya rumus untuk mencari error itu adalah jarak-jarak ini, jarak-jaraknya. Kalau kita pakai OLS, ya, semua data itu dinilai bobotnya sama, seperti itu. Sehingga garisnya akan fit ke semua data. Jaraknya yang paling dekat dengan semua data, seperti itu. Sedangkan kalau WLS, kita udah berikan bobot ke beberapa data, yang dimana pada kasus ini kita kasih ke data yang suhunya itu 270. Sehingga data itu akan menjauh dari data yang kita berikan bobot tadi, karena bobotnya kita kurangin di 0,1. Sehingga jarak yang semula dekat dengan data ini menjadi lebih jauh seperti itu. Karena jaraknya semakin jauh, maka nilai errornya akan semakin besar seperti itu. Tapi sebenarnya, walaupun error semakin besar, di data ini akan semakin mendekati kenyataan karena dia mengabaikan atau mengurangi bobot dari, oh, maaf, bukan mengabaikan, tapi mengurangi bobot dari data-data yang dianggap sebagai noise seperti itu. Oke, ini. Oke, karena sudah berhasil, cukup sekian dari saya. Semoga penyampaian yang saya sampaikan ini cukup bermanfaat dan cukup jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.